Anda berada, saatnya kami hadirkan acara Lentera Minggu. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, di 104,2 FM dan juga di media-media streaming RRI Pro 1. Pada hari ini, di Lentera Minggu, kita membahas tema tentang mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk membuka pembahasan kita, mari kita memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agunglah yang membuat kami menjadi pribadi. Berkatilah kami, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan dan perbuatan yang akan kami ucapkan selalu menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami selalu dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga dalam pergaulan dengan mereka, kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, tema kita adalah mencintai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya sudah bersama Deko, pengurus MK Pijar, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. MK Pijar adalah mahasiswa Katolik atau Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar, di mana salah satu unit kerohanian dari Fakultas Hukum, yaitu khususnya untuk kerohanian mahasiswa Katolik. Dan di sini kita akan berbincang tentang mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus, dan dengan tema bagaimana dengan kemudahan dan kemahasiswaan mereka bertumbuh dalam iman. Tapi sebelumnya, mari kita mendengarkan refleksi dari Lihatlah Tanda. Semua orang akan meminta tanda atas suatu pernyataan dalam mempertegas ucapannya. Tanda atau bukti menjadi sebuah modal pengesahan untuk membangkitkan kepercayaan seseorang. Seseorang yang memberikan kesaksian pasti menyertakan tanda atau bukti pendukung agar kesaksiannya dapat diterima oleh semua orang. Musa bersaksi di depan bangsa Israel dengan menyatakan tanda yang telah dikerjakan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam kesaksiannya, Musa menunjukkan cara Allah hadir, berbicara dan berkarya untuk membebaskan dan menyelamatkan umat kesayangannya. Allah menunjukkan tanda kehadirannya agar dapat menghapus keraguan bangsa Israel serta membangkitkan iman untuk pilihannya. Mereka telah mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah api dan tetap hidup, serta menyaksikan mukjizat dan karya agung Allah yang perkasa dalam membebaskan dari perbudakan Mesir di depan mata mereka sendiri. Ulangan bab 4 ayat 33 sampai 34. Yesus yang hadir sebagai Musa baru juga membawa tanda bagi umat manusia. Tanda yang dikerjakannya lewat mukjizat, penyembuhan, serta kebangkitannya yang mulia. Meskipun demikian, para muridnya tetap memiliki keraguan di dalam hati mereka. Maka Yesus mengingatkan mereka bahwa kepadanya telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Hal ini telah dilakukannya bahwa sampai wafatnya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita adalah anak-anak Allah, Roh Allah membantu kita untuk bersaksi bersama Kristus di tengah dunia. Hari ini kita mendengarkan Musa meminta bangsa Israel untuk berpegang pada perintah dan ketetapan supaya baiklah kehidupanmu dan anak-anakmu. Yesus juga memberi perintah kepada kita untuk membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Sebab Dia telah menjamin untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Para dengar RRI Pro 1 Pontianak, di sebelah saya sudah ada Deko. Apa kabar, Deko? Puji Tuhan, baik. Ya, luar biasa, orang muda yang mampu berkarya di tengah-tengah kesibukan dalam aktivitas kampus yang padat. Sebagian orang muda ini
memberikan waktunya untuk melayani sesama, terutama para mahasiswa Katolik dan juga masyarakat Katolik. Dan seperti yang kita tahu bahwa nanti mereka akan melakukan baksos ya, Iya, bakti sosial untuk sebagai implementasi mencintai Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Baik, bisa diceritakan bagaimana bisa terlibat dalam organisasi kerohanian ini dan bagaimana iman akan mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus itu sangat kuat sehingga mau menjadi pengurus Ikatan Mahasiswa Katolik Pijar Fakultas Hukum. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi awal menjadi anggota dari IMKA Pijar sendiri adalah saat pertama kali kita masuki Fakultas Hukum Untan. Ya. Di mana di situ tercantum dalam ADRT bahwa setiap mahasiswa Katolik yang masuk ke Fakultas Hukum Untan maka itu dia adalah anggota IMKA Pijar. Nah, dalam IMKA Pijar sendiri kita diajarkan bahwa Allah Bapa itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik. Di situ kita mengimplementasikan hal tersebut dalam beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Salah satunya adalah bakti sosial, di mana di situ adalah pengimplementasian pada masyarakat tentang hal-hal yang Allah Bapa ajarkan, yaitu kebaikan dan cinta kasih. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi Deko, baksos yang akan diselenggarakan oleh MK Pijar nanti itu kan bagian dari implementasi mencintai Allah Tritunggal Yang Maha Kudus ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan sudah bergabung juga dengan kita Ketua MK Pijar ya, Pio ya. Selamat datang. Baik. Jadi sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus ini kan implementasinya yaitu melakukan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat dan umat ya. Nah, wujud nyatanya itu. Nah, bisa diceritakan bagaimana nanti proses-prosesnya itu untuk melaksanakan baksos itu. Oke. Ini maksudnya mungkin rangkaian gitu ya, Pak? Atau Iya. Jadi kegiatan baksos ini dimulai pada tanggal 13 Juni tahun 2024. Iya. Ya, kegiatan tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 8 hari. Luar biasa ya, 8 hari ya. Itu dihitung dari waktu keberangkatan dari Pontianak menuju tempat kegiatan, yaitu ada di Dusun Standing, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Nah, di sana banyak hal yang akan kami lakukan. Salah satunya adalah perenovasian gereja. Iya. Dan juga ada seminar-seminar bersama masyarakat. Luar Serta biasa. tentunya ada doa-doa, salah satunya itu adalah doa rosario yang akan kami adakan bersama dengan masyarakat. Baik, baik. Dalam 7 hari atau 8 hari tersebut tentunya banyak hal-hal yang kami lakukan dengan tentunya itu kami rasa bermanfaat bagi kami dan juga bagi masyarakat. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, Pio. Dalam mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus ini kan bagian dari rangkaian kegiatan dari MK Pijar adalah baksos dan juga wujud nyata bagaimana implementasi iman kekatolikan itu diwujudkan dengan proses pelayanan kepada masyarakat di Muko ya. Muko kurang lebih sekitar 300 kiloan lah ya. Artinya Muko itu kalau kita masuk dari ini masuk Kabupaten Sanggau masih ya. Dan ini luar biasa bagaimana orang-orang muda ini implementasi nyata dalam mewujudkan cinta kepada Allah Tritunggal Maha Kudus ini adalah dengan renovasi kan. Nah, bisa diceritakan bagaimana proses ini bisa menginspirasi para orang-orang muda ini, terutama para mahasiswa atau intelektualitas kampus ini untuk hadir di tengah masyarakat. Silakan. Baik, untuk terkait renovasi di daerah Muko ini bukan hanya renovasi sekitar bangunan, tapi juga ada renovasi kayak kita bicaranya untuk mengubah pola pikir masyarakat di daerah sana. Jadi kita bukan cuma renovasi bangunan, tetapi juga mengubah pola pikir bagaimana masyarakat di sana bisa lebih baik lagi. Dan tentu saja
generasi mereka nanti bisa menjadi lebih baik dan bisa mengembangkan dusun yang mereka tempati yang sekarang. Dan itu tentu saja membantu perkembangan daerah mereka. Dan jika bukan kita yang ke sana untuk merubah pola pikirnya, siapa lagi? Karena di daerah sana juga keterbatasan untuk kalau kita berbicara pendidikan. Nah, karena kita mahasiswa ini mungkin bisa memberikan sedikit perubahan di daerah sana. Ya. Jadi untuk mahasiswa, untuk organisasi ini jangan dipandang cuman hanya sekedar suka-suka, tapi juga memberikan suatu dampak ke masyarakat. Terima kasih. Itu dulu. Baik, para pendengar dari Pro 1 Pontianak dimanapun berada, baik dengan frekuensi 104,2 FM dan juga di aplikasi digital RRI Digital. Pada hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini kita telah menerima tanda agung yang disediakan Tuhan bagi kita. Melalui pengalaman hidup setiap hari kita telah mendengar Allah bersabda dan menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kelemahan manusiawi yang dimiliki telah menjadikan kita seperti bangsa Israel dan para murid yang ragu akan kehadiran dan karya ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini kemudian membuat kita menjadi kurang percaya serta tidak berani bersaksi di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kita takut karena tidak memiliki banyak tanda dan bukti, maka dari itu Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki 3 hal berikut. Ya, agar kita dapat menjadi saksi Kristus untuk mewartakan karya keselamatan Allah dalam roh kebenaran. Pertama, berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Orang yang melaksanakan hal ini akan memperoleh jaminan hidup baik bagi dirinya sendiri dan sesamanya. Orang yang berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan tampak dalam hidup benar, jujur, rendah hati, taat, penuh kasih, suka memaafkan, saling mengasihi, saling menolong, serta rela berkorban dan lain-lain. Kedua, menunjukkan teladan hidup yang baik. Yesus berperan kepada atau berpesan kepada para muridnya agar mengajarkan untuk melakukan yang diperintahkan lewat cara hidup. Kesaksian tidak hanya berupa kata-kata tetapi juga melalui cara hidup. Teladan adalah tanda nyata dari kesaksian kata-kata dengan kata lain. Yesus menginginkan kita untuk mengajarkan apa yang kita alami dan kita lakukan sendiri sebab Yesus pun mengajari kita dengan penyertaannya. Ketiga, beriman dengan sungguh karena Roh Kudus kita dihimpun menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus yang menampakkan kita menjadi saksi. Roh Kudus membebaskan kita dari rasa takut untuk bersaksi sebab bersama Roh Kudus kita bersaksi demi kemuliaan Allah. Baik, Deo ya. Jadi dalam kesaksian iman yang hidup itu, MK Pijar membuat Baksos ini sebagai suatu cinta kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, mungkin inspirasi ini mewujudkan seluruh mahasiswa Katolik ya, Pijar ini agar bersinar seperti terang. Mungkin bisa dijelaskan dulu permulaan-permulaannya untuk memupuk kecintaan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini. Silakan. Baik, untuk memupuk cintaan pada Allah Tritunggal Maha Kudus ini tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Contohnya tadi pada kegiatan yang akan kami selenggarakan yaitu bakti sosial MK Pijar. Iya. Nah, di situ kita mengimplementasikan tadi di mana cinta dan kasih Allah untuk saling menolong sama. Iya. Di sini kita mungkin subjeknya pada masyarakat di dusun standing tersebut. Nah, di sini seperti yang dikatakan oleh Padre tadi, kita tidak hanya melakukan renovasi gereja, tapi juga ada hal-hal positif yang akan kita lakukan bersama dengan masyarakat di sana, seperti doa dan juga mungkin berbincang-bincang dengan masyarakat di sana. Nah, di sana kita saling meneguhkan, di sana kita saling bersama-sama untuk saling memuji, memuliakan Allah Bapa dengan banyak hal-hal kegiatan positif yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Baik. Nah, Pio ya, 8 hari itu bukan waktu yang sebentar ya, artinya 1 minggu lebih. Sedangkan kita tahu mahasiswa ini memiliki keterbatasan resources, terutama masalah pendanaan. Tetapi dengan kesaksian iman yang hidup, semua itu bisa ditolong oleh Tuhan melalui banyak tangan ya. Nah, bagaimana kesaksian ini bisa mewujud nyatakan agar bersemangat para mahasiswa Katolik Pijar ini, Fakultas Hukum, untuk hadir ke sana? Silakan. Untuk
masalah yang seperti Bapak yang tadi pendanaan itu juga lumayan sulit untuk kami Iya. untuk mengumpulkan dana. Namun semua itu bisa terkumpul mungkin karena kami pun untuk kesana pun memberikan hal positif. Jadi tangan Tuhan bekerja, jadi ada saja gitu pemasukan dari para alumni, Iya. para donatur yang untuk kami melaksanakan kegiatan di situ. Jadi kasih Tuhan itu nyata sekali untuk kami. Jadi mungkin kami melaksanakan di daerah situ juga atas kehendak Tuhan. Iya. Karena daerah situ juga daerah pedalaman dan kami sama sekali belum pernah ke situ sebelumnya. Dan sudah banyak hal-hal yang telah kami perjuangkan untuk bisa melakukan baksos di sana. Gitu, Pak. Baik, dalam paruh kedua kita akan lebih menggali bagaimana cinta kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.